Bab 1831, Gu Qiyun yang tercengang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Zhao Deng terus mencari selama beberapa hari, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Ling Tian sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali dengan putus asa. Saya harap ayah tidak kembali begitu cepat. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu dia tentang masalah ini. Cintanya pada JR telah mencapai keadaan di mana dia hanya memanjakannya sepanjang waktu. Jika dia mengetahui kematian JR, dia tidak akan bisa menerima semuanya. Zhao Ji berpikir sendiri dalam perjalanannya kembali. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Saat dia kembali, dia menemukan ayahnya juga telah kembali. Kudengar JR akhirnya kembali. Di mana dia sekarang? Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan Zhao Jin begitu dia melihat Zhao Deng. Gedebuk. Saat Zhao Deng mendengar kata-katanya, dia segera berlutut di depan Zhao Jin dengan ekspresi sedih sebelum dia menundukkan kepalanya. Ayah, JRI mati. Ledakan. Kata-kata Zhao Deng terdengar sekeras guntur ketika memasuki telinga Zhao Jin. Kengerian muncul di wajahnya saat matanya melebar. Selanjutnya, dia menatap Zhao Deng dan bertanya dengan keras, apa yang terjadi? Aku baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, begini, Zhao Deng terus menceritakan apa yang terjadi pada Zhao Jin. Ini termasuk bagaimana Zhao Ji memperoleh warisan dari binatang iblis prasejarah dan bagaimana basis kultivasinya telah memasuki tahap awal Saint Divine. Zhao Jin seharusnya merasa sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa cucunya yang belum berusia 40 tahun telah memasuki tahap awal Saint Divine. Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merasa bahagia ketika dia diberitahu bahwa cucunya yang kebetulan bertemu telah meninggal. Dia terbunuh karena jiwanya dihancurkan oleh serangan kesadaran surgawi. Akhirnya, Zhao Deng mengeluarkan tubuh Zhao Ji dari cincin tata ruangnya. JR, setelah melihat tubuh Zhao Ji, air mata Zhao Jin mengalir di wajahnya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan untuk membelai wajah Zhao Ji sebelum tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan menusuk. Apakah ini berarti Ling Tian adalah penyebab tidak langsung kematian JR? Ya, Zhao Deng menganggukkan kepalanya dan berkata dengan marah, jika bukan karena Ling Tian meninggalkan Mystical Sky Mansion, JR tidak akan pergi untuk mengejarnya. Jika JR tidak pergi untuk mengejarnya, dia tidak akan mati. Inilah mengapa Ling Tian adalah penyebab tidak langsung kematian JR. Mungkinkah Gu kecil yang telah menemukan pembangkit tenaga listrik yang berspesialisasi dalam serangan kesadaran surgawi untuk melindungi Ling Tian ketika dia pergi dan orang itu membunuh JR menggunakan serangan kesadaran surgawi? Zhao Jin berspekulasi dengan ekspresi muram di wajahnya. Itu mungkin. Jika bukan kata-kata Zhao Jin, Zhao Deng tidak akan memikirkan kemungkinan ini. Ayo pergi, ikuti aku untuk mencari Guli. Saat kata-kata Zhao Jin keluar dari mulutnya, dia membawa Zhao Deng untuk mencari Guli. Guli telah mengumpulkan sekelompok pembangkit tenaga listrik menggunakan koneksi Gu Qiyun untuk membatasi anggota Zhao Clan yang berada di Divine Saint Stage dan di atasnya meninggalkan perkebunan. Zhao Jin tidak bisa berbuat apa-apa padanya karena dia hanya melindungi temannya. Dalam hal ini, klan Zhao mereka salah. Namun, jika Guli benar-benar meminta seseorang untuk melindungi Duan Ling Tian selama perjalanannya dan telah membunuh cucunya, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ketika mereka menemukan Guli, dia menyangkalnya. Saya hanya mencari orang untuk memantau anggota klan Zhao di panggung Saint ke atas, dan saya tidak meminta pembangkit tenaga listrik manapun yang berspesialisasi dalam serangan kesadaran surgawi untuk melindungi saudara muda Ling Tian sendirian ketika dia pergi. Aku bisa bersumpah pada sumpah hukuman kilat jika kalian berdua tidak percaya padaku. Setelah Guli bersumpah dengan hukuman kilat dan tidak terjadi apa-apa, Zhao Jin dan putranya, Zhao Deng, menyadari bahwa tebakan mereka salah. Guli tidak mencari siapapun untuk melindungi Ling Tian sama sekali. Lalu, siapa orang yang membunuh cucu mereka, putra mereka, lalu? Setelah Zhao Jin dan Zhao Deng pergi, Gu Qiyun hanya bisa menghela nafas. Saya tidak percaya Zhao Ji meninggal di luar. Namun, dia hanya seorang penggarap bela diri panggung suci, jadi mengapa dia keluar? Untuk membunuh Tian kecil. Dia hanya mencari kematian dengan mengejar saudara muda Ling Tian dengan kekuatannya. Guli mendengus jijik. Menurut pendapat saya, Zhao Ji pasti dibunuh oleh saudara muda Ling Tian.
Itu tidak mungkin perbuatan Tian kecil. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa Zhao Ji dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik yang berspesialisasi dalam serangan kesadaran surgawi. Tidak ada luka di tubuhnya sama sekali. Sejauh yang saya tahu, Tian kecil tidak memiliki serangan kesadaran surgawi. Gu Qiyun berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia memiliki pendapat yang berbeda dari putranya. Tidak peduli apa, Zhao Ji pantas mati. Sekarang dia sudah mati, ada satu masalah lagi di Mystical Sky Mansion, jawab Gu Li dengan acuh tak acuh. Bukan saja dia tidak merasa simpati, tapi dia sebenarnya senang dengan kematian Zhao Ji. Lier, kamu hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di sini. Jika kata-kata Anda menyebar, saya khawatir Zhao Jin dan Zhao Deng tidak akan meninggalkan masalah ini sendirian. Bagi mereka, Zhao Ji adalah hidup mereka. Bahkan jika Zhao Deng pergi mencari seorang wanita untuk melahirkan seorang putra lagi, dia akan membutuhkan beberapa puluh tahun untuk mengasuh putra itu ke level Zhao Ji. Gu Qiyun bisa memahami perasaan Zhao Jin dan Zhao Deng dengan sangat baik. Jika Gu Li mati, dia akan bereaksi sama seperti Zhao Jin dan Zhao Deng. Bukan hanya itu, tapi dia mungkin bahkan lebih buruk dari mereka. Dia mungkin kehilangan kewarasannya dan menjadi gila. Ya, ayah. Gu Li tahu kata-kata Gu Qiyun diucapkan untuk keuntungannya sehingga dia dengan mudah menyetujuinya. Lier, kemana Little Tian pergi? Saya pikir dia berkata dia akan pergi ke provinsi atas tanah suci Dao Martial dengan Anda setelah Anda menembus ke tahap suci-suci. Jangan bilang dia telah meninggalkanmu dan pergi ke provinsi atas sendirian. Gu Qiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Zhao Jin dan Zhao Deng tidak ada sehingga dia bisa berbicara tanpa menahan diri di depan ayahnya. Namun, dia tidak berniat untuk segera mengungkapkan identitas Duan Lingtian. Sebaliknya, dia memutuskan untuk perlahan-lahan menenangkan ayahnya ke dalam apa yang akan dia katakan padanya. Ayah, nama keluarga junior Brother Lingtian bukan Ling. Bukankah dia disebut Lingtian? Kenapa nama belakangnya bukan Ling? Gu Qiyun bingung. Lingtian adalah namanya. Adapun nama keluarganya, ayah, bisakah Anda menebak apa itu? Gu Li berkata, dan ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia menyeret kata-katanya lebih lama. Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak nama keluarga. Bagaimana mungkin aku bisa menebak nama keluarganya? Gu Qiyun berkata dengan frustrasi, cukup, berhenti menggodaku. Katakan padaku, siapa nama keluarga Lingtian? Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Master Mansion saat ini dari Azure Cloud Mansion. Gu Li tersenyum. Master Mansion saat ini dari Azure Cloud Mansion. Duan Rufeng. Nama keluarga Little Tian adalah Duan. Gu Qiyun sedikit tercengang. Kalau begitu, ini berarti nama lengkapnya bukan Lingtian tetapi Duan Lingtian. Tunggu sebentar. Duan Lingtian, sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Namun, saya tidak dapat mengingat di mana saya pernah mendengarnya. Tablet Devil Seal, Gu Li mengingatkannya. Tablet Segel Iblis. Saat Gu Qiyun mendengar kata-kata Gu Li, kabut di benaknya hilang. Aku ingat sekarang, dia anak laki-laki beruntung yang menyebabkan keributan dan mendapatkan tablet Devil Seal. Aku tidak percaya Little Tian memiliki nama yang sama dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian, bagaimanapun juga, nama ini bukanlah nama yang umum. Gu Qiyun tersenyum. Alasan dia tidak mengira Duan Lingtian yang dia kenal adalah karena Duan Lingtian karena dia yakin Duan Lingtian tidak menyamarkan penampilannya. Dia juga pernah melihat potret Duan Lingtian sebelumnya. Meskipun mereka berdua tampan, mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Gu Li terdiam sesaat ketika dia melihat ayahnya masih tidak bisa memecahkan teka-teki itu setelah dia memberinya petunjuk. Dia akhirnya berkata, ayah, saudara muda Lingtian adalah Duan Lingtian yang telah memperoleh tablet Devil Seal. Apa? Gu Qiyun, tentu saja, bingung. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Mustahil, saya pribadi telah melihat potret Duan Lingtian itu. Dia terlihat sangat berbeda dari Little Tian. Saya juga sangat yakin Little Tian tidak menyamarkan penampilannya. Tidak mungkin kecuali potret Duan Lingtian digambar setelah Little Tian mengubah penampilannya. Petik 2. Gu Li menghela nafas. Dia tahu ayahnya tidak akan bisa menghubungkan titik-titik itu jika dia tidak memberitahunya secara langsung. Dia sudah meminta izin Duan Lingtian sebelum dia memberitahu Gu Qiyun tentang masalah ini. Duan Lingtian tidak keberatan jika dia hanya menceritakannya kepada Gu Qiyun. Akhirnya,
Guli mulai mengungkapkan apa yang dia temukan dari Duan Lingtian. Gu Qiyun sangat terkejut hingga mulutnya menganga untuk waktu yang sangat lama. Jenius mengerikan Li Fei yang menghilang saat dia muncul di distrik Rising Sky Mansion sebelumnya bukanlah kakak senior Duan Lingtian tetapi Duan Lingtian sendiri yang menyamar. Itu adalah kasus yang sama dengan Lingtian. Penampilan asli Duan Lingtian identik dengan potret yang disebarkan sebelumnya. Gu Qiyun tidak hanya melihat potret itu sebelumnya, tetapi dia saat ini bahkan memiliki potret itu bersamanya. Berdesir, Gu Qiyun merenung secara emosional saat dia membuka potret itu dan menatap pemuda tampan di atasnya. Jadi ini sebenarnya penampilan Tian kecil yang sebenarnya. Dia memang sangat beruntung. Tidak disangka dia berhasil mendapatkan senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal, salah satu dari 10 peringkat senjata Saiyan Agung. Tablet Devil Seal adalah senjata Super Saiyan yang bisa membunuh penggarap iblis. Liar, ekspresi Gu Qiyun tiba-tiba berubah serius saat dia melihat Guli. Kamu tidak boleh mengungkapkan identitas asli Tian kecil kepada orang lain. Begitu berita ini menyebar, dia akan menjadi target semua orang. Pada saat itu, musuhnya tidak hanya orang-orang dari klan Zhao tetapi seluruh provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao, bahkan mungkin di seluruh Tanah Suci Bela Diri Dao. Gu Qiyun tahu godaan yang dimiliki Devil Seal Tablet. Jika dia tidak memperlakukan Duan Lingtian sebagai miliknya, dia pasti akan berpikir untuk membunuhnya untuk mendapatkan harta itu juga. Godaan dari tablet Devil Seal terlalu kuat. Aku tahu. Gu Li mengangguk. Saya sudah meminta izin saudara muda Lingtian sebelum saya memberitahu Anda tentang masalah ini. Adapun yang lain, saya tidak akan memberitahu mereka kecuali saya mendapat izinnya. Petik 2. Bagus. Gu Qiyun mengangguk puas sebelum bertanya lagi, kamu belum memberitahuku, apa alasan Tian kecil pergi dengan tergesa-gesa tanpa menunggumu? Apakah dia pergi ke provinsi atas terlebih dahulu? Petik 2. Tidak, Gu Li menggelengkan kepalanya. Dia telah pergi ke Azure Cloud Mansion. Adapun saya tetap tinggal sehingga saya dapat memberitahu Anda bahwa saya juga akan pergi ke Azure Cloud Mansion untuk mencari saudara muda Lingtian dalam beberapa hari sebelum kita meninggalkan provinsi bawah ke provinsi atas. Rumah awan biru. Apa yang dia lakukan di Azure Cloud Mansion? Gu Qiyun mengerutkan kening. Mungkinkah dia telah dibujuk oleh seseorang dari Azure Cloud Mansion dan memutuskan untuk pindah? Bab 1832, Azure Cloud Mansion, Tentara Lapis Baja Hitam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ayah, saudara muda Lingtian telah merencanakan untuk pergi ke provinsi atas. Mengapa dia beralih ke Azure Cloud Mansion saat ini? Gu Li terdiam sesaat ketika dia mendengar kata-kata Gu Qiyun. Kamu ada benarnya, tapi kenapa dia pergi ke Azure Cloud Mansion? Gu Qiyun mengangguk. Memang, karena dia sudah merencanakan untuk pergi ke provinsi atas, anak kecil itu tidak punya alasan untuk pindah ke Azure Cloud Mansion karena itu tidak akan menguntungkannya. Azure Cloud Mansion adalah rumahnya. Apalagi yang bisa dilakukan di rumah? Sudah jelas dia akan melihat keluarganya. Gu Li menghela nafas secara emosional. Apa? Mata Gu Qiyun berubah selebar piring. Azure Cloud Mansion adalah rumah Little Tian. Apa yang kamu coba katakan? Hubungan macam apa yang dimiliki Little Tian dengan Azure Cloud Mansion? Itu tidak masuk akal. Jika dia ada hubungannya dengan Azure Cloud Mansion, mengapa dia datang ke Mystical Sky Mansion? Terlebih lagi, jika dia berasal dari Azure Cloud Mansion, dia tidak bisa menjadi orang sederhana dengan bakat bawaannya yang tinggi. Saya belum pernah mendengar seseorang yang begitu kuat seperti Duan Lingtian di Azure Cloud Mansion sebelumnya. Ketika Gu Qiyun mencapai akhir kalimatnya, dia menggelengkan kepalanya. Ayah, apakah Anda masih ingat asal-usul Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion? Gu Li bertanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa putranya menanyakan hal ini, Gu Qiyun masih menganggukkan kepalanya. Tentu saja, Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion adalah seorang kultivator bela diri dari benua Fana. Dia juga satu-satunya dari benua Fana yang berhasil memerintah kekuatan berperingkat teratas dalam sejarah provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saudara muda Lingtian juga seorang penggarap bela diri dari benua Fana? Gu Li bertanya lagi, apa, Little Tian adalah seorang kultivator bela diri dari benua Fana juga? Gu Qiyun tercengang. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bergumam dengan bingung, sejak kapan martial cultivator dari benua Fana menjadi sangat kuat. Ayah,
saudara muda Ling Tian adalah putra dari tuan rumah Azure Cloud Mansion. Apalagi dia anak laki-laki satu-satunya. Gu Li terus menambahkan, kata-katanya seperti bom bermuatan berat yang meledak. Gu Qiyun tercengang. Dia baru sadar setelah beberapa saat sebelum dia melihat Gu Li dengan kaget. Lier, apakah ini benar? Little Tian sebenarnya adalah putra satu-satunya dari Master Mansion dari Azure Cloud Mansion. Petik 2. Tepat sekali. Gu Li mengangguk. Tetapi jika dia satu-satunya putra Mansion Master Duan dari Azure Cloud Mansion, mengapa dia bergabung dengan Mystical Sky Mansion? Gu Qiyun tidak bisa memahami ini, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Namun, setelah Gu Li menjelaskan semuanya kepadanya, dia akhirnya mengerti. Ternyata, Duan Ling Tian telah merusak petunjuk yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Inilah mengapa dia tidak langsung pergi ke Azure Cloud Mansion ketika dia tiba di Dao Martial Saintland. Hanya sampai ketika mendengar beberapa informasi tentang Mansion Master Duan Ru Feng dan namanya, dia yakin ayahnya adalah Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. Itulah mengapa dia pergi ke Azure Cloud Mansion untuk segera bersatu kembali dengan keluarganya. Zhao Jin dan Zhao Deng tidak tahu tentang latar belakang Tian kecil. Kalau tidak, bahkan jika keberanian mereka dikalikan 100, mereka masih tidak akan berani bergerak padanya. Gu Qiyun berkomentar dengan sinar di matanya. Ayah, identitas junior brother Ling Tian istimewa, tetapi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Dia bukan hanya putra dari Mansion Master dari Azure Cloud Mansion, tapi dia juga orang yang memiliki tablet Devil Cell. Begitu berita tentang dia memiliki tablet Devil Cell menyebar, bahkan Azure Cloud Mansion mungkin tidak dapat melindunginya. Pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas itu mungkin tertarik dengan tablet segel iblis, kata Gu Li dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tepat sekali, daya tarik tablet Devil Cell terlalu kuat. Gu Qiyun sangat setuju dengan kata-kata putranya. Dia memandang putranya sebelum berkata, karena alasan ini, lebih penting lagi kita tidak mengungkapkan identitas Tian kecil. Jika tidak, apa yang menantinya dan Azure Cloud Mansion pasti akan menjadi bencana. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri karena menyebabkan keserakahan pada orang lain. Dimengerti? Jawab Gu Li dengan ekspresi serius. Sementara itu, Zhao Jin dan Zhao Deng merasa lebih frustrasi setelah mereka pergi. Hingga saat ini, mereka masih belum memiliki petunjuk atas kematian cucu dan putra mereka masing-masing. Mereka memiliki kekuatan yang kuat, namun, mereka tidak punya tempat untuk menggunakannya. Hanya ada satu cara bagi kita untuk mencari pembunuh Jier, kata Zhao Jin dengan suara yang dalam. Ayah, apakah kamu berbicara tentang Ling Tian? Zhao Deng bertanya. Tepat, Zhao Jin mengangguk sebelum menambahkan, sejauh yang aku tahu, Ling Tian telah membuat perjanjian dengan Gu kecil untuk pergi ke provinsi atas bersama-sama. Namun, dia tiba-tiba pergi sendiri. Meskipun Gu kecil telah menembus ke Divine Saint Stage, dia tidak pergi dengan Ling Tian. Saya merasa bahwa Ling Tian belum pergi ke provinsi atas. Bukan hanya itu, tapi arah yang dia tuju bukan ke provinsi atas juga. Zhao Jin berkata dalam satu napas. Ayah, kenapa kita tidak bertanya saja pada Gu Li dan mencari tahu kemana Ling Tian pergi? Zhao Deng berkata dengan sinar di matanya. Apa menurutmu Gu Li akan memberitahumu kemana Ling Tian pergi? Zhao Jin mendengus dingin dan menatap Zhao Deng seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Zhao Deng akan sangat marah dan segera pergi jika orang lain memandangnya seperti itu. Namun, karena itu adalah ayahnya, dia tidak berani menunjukkan betapa kesalnya dia. Ayah, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zhao Deng bertanya lagi. Awasi terus Little Gu. Jika kita ingin menemukan Ling Tian, dia adalah petunjuk terpenting kita. Akan baik-baik saja jika dia tidak meninggalkan Mystical Sky Mansion. Namun, jika dia melakukannya, ikuti dia dan lihat apakah dia bertemu dengan Ling Tian. Zhao Ji memerintahkan, seperti kata pepatah, mantis yang menguntit jangkrik tidak menyadari oriole di belakang. Mata Zhao Deng berbinar mengagumi ayahnya. Seperti yang diharapkan, semakin tua, semakin bijaksana. Duan Ling Tian tidak menyadari apa yang terjadi di Mystical Sky Mansion. Saat ini, dia telah berhasil tiba di sekitar perkebunan Azure Cloud Mansion. Perkebunan Azure Cloud Mansion terletak di selatan provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Itu terletak di atas danau raksasa yang terbentang sejauh mata memandang. Berdiri di tepi danau,
orang tidak akan bisa melihat ke seberang danau hanya dengan pandangan sekilas. Rasanya seolah-olah seseorang berdiri di tepi pantai, memandangi laut yang terbentang sejauh mata memandang. Ini adalah Danau Naga Kracing yang mengelilingi perkebunan Azure Cloud Mansion. Seluruh danau itu seperti seekor naga yang meringkuk dalam lingkaran, mengelilingi perkebunan Azure Cloud Mansion dengan erat di sekitarnya. Dari sinilah Danau Crashing Dragon mendapatkan namanya. Azure Cloud Mansion, Ibu, Tianer akan segera bertemu denganmu. Feyre kecil, aku datang untuk melihatmu dan anak kita. Ayah, aku datang. Duan Lingtian melayang di langit dekat Danau Crashing Dragon saat dia menatap danau secara emosional. Setelah beberapa lama, dia menenangkan dirinya sedikit sebelum melangkah maju dan memasuki Danau Naga berjongkok. Begitu Duan Lingtian memasuki Danau Crashing Dragon, permukaan danau yang tenang mulai mendidih saat riak mulai muncul dan menyebar. Akhirnya, bahkan ada suara ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Setelah suara ledakan pertama, lebih banyak suara ledakan terus bergema di udara. Sekelompok sosok raksasa bangkit dari Danau Crashing Dragon dan menghancurkan ketenangan danau. Siapa kamu sehingga kamu berani masuk tanpa izin ke tanah Azure Cloud Mansion kami? Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema di telinga Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian baru saja menginjak udara di atas Danau Naga Crashing, maka sosok raksasa segera bangkit dari Danau Naga Crashing. Mereka membubung ke langit dan mengelilinginya. Binatang buas. Pada saat yang sama, tatapan Duan Lingtian mendarat di 10 sosok raksasa, dan dia menemukan mereka semua adalah binatang buas raksasa. Sosok hitam berdiri di atas masing-masing binatang buas. Sepertinya mereka adalah tentara. Mereka semua memiliki ekspresi tanpa emosi dan mengenakan baju besi hitam. Aura menakutkan terpancar dari tubuh para prajurit ini, membuat merinding. Pengawal lapis baja hitam. Ketika Duan Lingtian sedang menuju ke sini, dia telah membuat pertanyaan tentang Azure Cloud Mansion sehingga dia tahu bahwa orang-orang yang melindungi harta Azure Cloud Mansion adalah penjaga paling elit, pengawal lapis baja hitam, di Azure Cloud Mansion. Anggota terlemah dari pengawal lapis baja hitam juga berada di tahap awal Saint Eminent. Di Azure Cloud Mansion, hanya pembangkit tenaga listrik di Early Eminent Saint Stage atau di atasnya yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes menjadi pengawal lapis baja hitam. Justru karena pengawal lapis baja hitam adalah elit dari Azure Cloud Mansion, mereka selalu mempertahankan jumlah 1000 penjaga. Secara kolektif, mereka disebut tentara lapis baja hitam. Dikatakan bahwa tentara lapis baja hitam dari Azure Cloud Mansion memiliki 1 kapten, 10 centurion, dan 100 decurion. Kapten juga komandan tentara lapis baja hitam. Dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik teladan Saint Stage di Azure Cloud Mansion. Hampir semua 10 perwira, di sisi lain, berada di penguasaan atau puncak tahap suci-suci. Adapun 100 decurion, yang terlemah di antara mereka juga berada di puncak Eminent Saint Stage. Tidak heran dikatakan bahwa Azure Cloud Mansion dan Mountainside Black Market jauh lebih kuat daripada kekuatan kuasi kelas 3 lainnya, kesampingkan Mountainside Black Market, dilihat dari kekuatan Azure Cloud Mansion di permukaan, Mystical Sky Mansion jauh dari sebanding dengan itu. Sudah ada 10 orang yang berada di penguasaan dan bahkan puncak tahap suci-suci di tentara lapis baja hitam yang terdiri dari 1000 orang. Komandan tentara lapis baja hitam bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik panggung Saint Teladan. Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa terpana. Kekuatan yang kuat ini berada di bawah komando ayahnya. Belum lebih dari 20 tahun sejak ayah pelitku itu menghilang dan muncul kembali di benua awan. Hanya dalam 20 tahun, dia tidak hanya membuat nama untuk dirinya sendiri di provinsi bawah tanah suci Dao Martial, tetapi dia bahkan menjadi Master Mansion baru dari Azure Cloud Mansion. Dia bahkan memimpin Azure Cloud Mansion ke puncak di provinsi bawah dan sejajar dengan pasar gelap Mountainside. Duan Lingtian benar-benar tidak tahu bagaimana ayahnya yang pelit bisa mencapai semua ini dalam waktu sesingkat itu. Jika itu dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mencapai semua ini. Ketika salah satu penjaga dari tentara lapis baja hitam yang bangkit dari Danau Naga Crashing menunggangi binatang buas raksasa melihat betapa tidak terganggunya Duan Lingtian, dia berkata, tinggalkan Danau Naga Crashing dalam rentang 10 napas. Kalau tidak, kamu akan mati. Jelas sekali orang yang memperingatkannya ini adalah pemimpin di antara 10 pengawal lapis baja hitam. Duan Lingtian mengaktifkan mata surgawinya dan langsung memeriksa basis kultivasinya.
Dia berada di puncak Eminent Saint Stage. Sepertinya dia seorang decurion. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Decurion? Alasan saya datang ke Azure Cloud Mansion adalah untuk mencari Mansion Master Duan. Duan Lingtian tidak mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda mansion mereka. Sebaliknya, dia hanya mengatakan dia sedang mencari Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin melihat tuan rumah tuan kita? Tanya Decurion lagi. Nada suaranya sepertinya sedikit melunak. Bab 1833, Pembohong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Akan lebih mudah bagiku untuk menyatakan alasanku setelah aku bertemu dengan Mansion Master Duan. Duan Lingtian tersenyum pada Decurion. Dia masih sangat berhati-hati dan tidak mengungkapkan identitasnya dengan gegabah sebelum dia mencapai tanah Azure Cloud Mansion. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Faktanya, tidak banyak orang di Azure Cloud Mansion yang tahu bahwa Mansion Master mereka memiliki seorang putra. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah tuan muda mansion dari Azure Cloud Mansion, yang lain mungkin akan berpikir dia pembohong dan mengirimnya terbang menjauh dari tempat ini. Duan Lingtian yang sangat ingin melihat keluarganya tidak ingin menemui hambatan lagi. Untuk alasan ini, dia sangat berhati-hati. Kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk melaporkan ini. Namun, saya memerlukan nama Anda jika saya akan melaporkan ini. Siapa kamu dan dari kekuatan mana kamu berasal? Decurion mengangguk dan bertanya lagi. Ekspresi Decurion langsung berubah muram ketika dia melihat Duan Lingtian tidak merespon untuk waktu yang lama. Mengapa? Jangan bilang tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkan identitasmu juga. Decurion, saya punya kenang-kenangan di sini, dan tolong minta orang Anda untuk menunjukkannya kepada tuan rumah Anda. Jika tuan rumah Anda masih menolak untuk menemui saya, Anda dapat mengusir saya. Bagaimana tentang itu? Duan Lingtian menjawab sambil mengeluarkan kotak giok indah yang ditinggalkan ayahnya yang pelit untuknya. Secara alami, kotak batu giok yang indah telah kosong sejak lama. Decurion of the Black Armored Army dan 9 Black Armored Guard yang tampak tanpa emosi mau tak mau merasa tercengang ketika mereka melihat Duan Lingtian mengeluarkan kenang-kenangan. Siapapun yang bisa membuat kenang-kenangan harus memiliki hubungan erat dengan tuan rumah Azure Cloud Mansion mereka jika dia benar-benar tidak main-main. Seseorang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Nada bicara Decurion sederhana ketika dia berbicara lagi. Tolong tunggu sebentar, Tuan. Menurut pendapatnya, berdasarkan tindakan orang ini sejak awal, sepertinya dia tidak mencoba bercanda dengan mereka. Selain itu, siapa yang berani datang ke Azure Cloud Mansion untuk bercanda? Setelah dengan sopan mengambil kotak giok yang indah dengan kedua tangannya, Decurion dengan hati-hati menyerahkan kotak giok itu kepada salah satu pengawal lapis baja hitam, pergi dan bawa kenang-kenangan ini kepada tuan rumah tuan segera. Katakan itu dari tamu yang datang dari jauh. Ya, Tuan Decurion. Penjaga lapis baja hitam yang mengambil kotak giok itu menjawab dengan sopan dan dengan cepat mendorong binatang buas di bawahnya untuk menuju ke bagian yang lebih dalam dari danau naga berjongkok. Pada saat yang sama, hanya Duan Lingtian dan 9 pengawal lapis baja hitam yang tersisa di tempat kejadian. Duan Lingtian berdiri di tempat yang sama dan menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental sambil menunggu utusan pengawal lapis baja hitam kembali. Decurion dan 8 pengawal lapis baja hitam lainnya, di sisi lain, berdiri di samping. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Berdasarkan seberapa tenang orang yang berdiri di depan mereka, dia tampak lebih misterius. Mereka cukup yakin dia pasti memiliki hubungan erat dengan Master Mansion dari Azure Cloud Mansion. Untuk alasan ini, mereka juga harus berhati-hati. Menurut pendapat mereka, Mansion Master dari Azure Cloud Mansion mereka adalah seseorang yang sangat mereka hormati. Dia seperti dewa mereka. Siapapun yang memiliki hubungan erat dengan Tuan Mansion Tuan mereka bukanlah seseorang yang harus mereka perlakukan dengan kasar. Sementara itu, pengawal lapis baja hitam mengambil kotak giok indah milik Duan Lingtian dan meminta untuk menemui Tuan Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. Semuanya berjalan cukup lancar baginya. Secara alami, dia tidak bisa bertemu dengan tuan rumah. Tidak hanya itu, dia bahkan belum pernah melihat Mansion Master dari Azure Cloud Mansion mereka sebelumnya. Di Azure Cloud Mansion, hanya sekelompok pejabat tinggi di Azure Cloud Mansion yang pernah melihat Lord Mansion Master mereka sebelumnya.
Di antara 1.000 orang di Black Armored Army, hanya 11 centurion yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Mansion Lord mereka. Bagi orang lain dengan peringkat yang lebih rendah, Tuan Mansion Tuan mereka adalah orang yang misterius. Bukan hanya itu, bahkan keberadaannya pun menjadi misteri. Justru karena ini, citra Master Mansion dari Azure Cloud Mansion misterius dan mulia di mata orang-orang dengan peringkat lebih rendah di Azure Cloud Mansion. Penatua Rong. Di pintu masuk ke aula utama dari pulau yang ditangguhkan, pengawal lapis baja hitam membungkuk kepada seorang lelaki tua dengan hormat. Orang tua ini adalah tangan kanan dari Mansion Master dari Azure Cloud Mansion mereka. Posisinya hanya kalah dengan Mansion Master di Azure Cloud Mansion. Bahkan kapten tentara lapis baja hitam mereka, pemimpin dewa, harus membungkuk hormat ketika dia melihat orang tua ini. Penatua Rong adalah Rong Yuan. Dia melihat pengawal lapis baja hitam ini dan tersenyum ketika dia bertanya, seseorang ingin bertemu tuan rumah tuan. Semua anggota Azure Cloud Mansion tahu Penatua Rong adalah penatua yang ramah. Dia tidak bertindak arogan, tidak peduli siapa yang dia temui. Meski begitu, pengawal lapis baja hitam masih sedikit kewalahan oleh kebaikan yang tak terduga. Penatua Rong, ada seorang pria muda yang masuk tanpa izin ke Danau Naga Kracing, dan kebetulan itu adalah area di bawah pengawasan kita. Untuk alasan ini, Decurion kami membawa kami untuk menghentikannya. Dia bilang dia mengenal Tuan Mansion Master dan bahkan mengeluarkan kenang-kenangan. Dia berkata Tuan Mansion Master ingin melihatnya. Setelah dia melihat ini, pengawal lapis baja hitam berbicara dan mengeluarkan kotak giok indah yang diberikan Duan Ling Tian kepadanya. Rong Yuan bingung ketika dia melihat kotak batu giok biasa yang indah ini. Setelah dia mengambil kotak giok itu, dia mempelajarinya lagi, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa dari kotak giok itu. Tunggu di sini sebentar sementara aku membawa kotak giok ini ke tuan rumah tuan, kata Rong Yuan kepada pengawal lapis baja hitam sebelum dia membawa kotak giok itu ke aula utama. Penjaga lapis baja hitam berdiri tegak lurus di luar dan menunggu dengan tenang. Waktu terus berlalu dengan tenang. Setelah sekitar 15 menit, Rong Yuan keluar. Namun, ekspresinya agak serius. Setelah melihat ekspresi muramnya, hati pengawal lapis baja hitam tersentak saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Jangan bilang bahwa orang itu sebenarnya mempermainkan kita dan Tuan Mansion dari Azure Cloud Mansion kita. Bukankah dia takut mati? Petik 2. Lord Mansion Master tidak mengenali kotak giok tua ini. Bukan hanya itu, tapi orang itu pasti pembohong yang berpura-pura menjadi kenalan tuan rumah. Katakan ini pada Decurionmu, dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rong Yuan pergi dengan marah dengan lambaian lengan bajunya. Orang itu, tidak apa-apa jika dia hanya bermain-main dengan kita, tapi untuk berpikir dia benar-benar berani mempermainkan Tuan Mansion Tuan. Sialan dia, ekspresi pengawal lapis baja hitam sangat suram. Ketika dia berjalan kembali, seolah-olah dia diberi tembakan booster secepat yang dia bisa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai perbatasan Danau Crashing Dragon. Kamu kembali. Duan Ling Tian yang merasakan gerakan itu segera membuka matanya saat senyum muncul di wajahnya. Saat dia memikirkan bagaimana dia akan segera melihat ibunya, tunangannya, anaknya, dan ayahnya yang pelit, dia sangat bahagia. Namun, ketika dia melihat ekspresi muram di wajah pengawal lapis baja hitam dan tatapan marah yang diarahkan padanya, hatinya tersentak. Sepertinya ada yang salah dengan situasinya. Itu tidak mungkin. Kotak giok yang indah itu ditinggalkan oleh ayahku yang pelit di benua awan. Dia seharusnya bisa mengenali ini hanya dengan pandangan sekilas. Pada saat yang sama, Decurion juga mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Ekspresinya langsung berubah muram. Beraninya kau, untuk berpikir bahwa Anda benar-benar berani bermain-main dengan Azure Cloud Mansion kami. Kamu mencari kematian. Ketika Decurion melihat Duan Ling Tian sekali lagi, tatapannya menusuk. Kesopanan dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Dia sangat ingin memotong Duan Ling Tian menjadi beberapa bagian. Bermain-main, ekspresi Duan Ling Tian berubah ngeri. Dia, bermain-main, apa yang sedang terjadi? Duan Ling Tian menjelaskan kepada Decurion dan melihat ke arah pengawal lapis baja hitam yang pergi untuk melaporkan ini pada saat yang sama ketika dia bertanya, Decurion, apakah ada kesalahpahaman? Saya sangat yakin tidak ada masalah dengan kenang-kenangan saya, dan Mansion Master dari Azure Cloud Mansion Anda harus dapat mengenalinya juga. Saya ingin bertanya kepada orang ini,
apakah Anda secara pribadi memberikan kotak giok itu kepada Master Mansion dari Azure Cloud Mansion Anda? Saya secara pribadi menyerahkan kotak giok kepada Penatua Rong, dan dia secara pribadi menyerahkannya kepada tuan rumah tuan. Penatua Rong mengatakan bahwa tuan rumah tuan tidak mengenali kotak batu giok yang rusak ini sama sekali. Dan kamu hanya pembohong yang berpura-pura bahwa kamu paling mengenal tuan rumah tuan. Pengawal lapis baja hitam mendengus dingin. Penatua Rong, Duan Lingtian mengerutkan kening sebelum mereda. Kalau begitu benar, masalahnya harus terletak pada Penatua Rong. Bagaimana dengan ini? Bawa saya untuk melihat Mansion Master dari Azure Cloud Mansion Anda. Begitu saya melihatnya, kebenaran pasti akan keluar. Bagaimana dengan itu? Jika saya pembohong, Anda tidak perlu melakukan apapun karena tuan rumah Anda akan segera membunuh saya. Masalahnya pasti terletak pada Penatua Rong. Setelah mendengar kata-katanya, 10 pengawal lapis baja hitam, termasuk Decurion, memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang berubah lebih dingin. Itu bahkan mengandung sedikit niat membunuh yang menakutkan. Di Azure Cloud Mansion, siapa yang tidak tahu bahwa Elder Rong adalah juru bicara Mansion Master? Namun, orang ini berani mengatakan masalahnya ada pada Penatua Rong. Akankah seseorang yang mengenal Mansion Master mereka bahkan mengatakan kata-kata seperti itu? Membunuh. Decurion berkata dengan dingin saat 9 pengawal lapis baja hitam mulai bergerak. Mereka seperti serigala yang tidak makan atau minum selama 10 hari saat mereka menyerangnya. 9 sosok hitam menyerbu serempak. Dari jauh, itu seperti banjir arus hitam yang menyapu langit. Ledakan, 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 ledakan. Saat suara ledakan udara bergema di udara, 9 pengawal lapis baja hitam meninggalkan binatang buas yang mereka tunggangi satu persatu dan melancarkan segala macam serangan. Energi dengan segudang warna menyatu bersama dan dibebankan ke Duan Lingtian. Setiap serangan ditujukan pada titik-titik vitalnya seolah-olah mereka mencoba membunuhnya dalam satu pukulan. Duan Lingtian tidak menyangka pengawal lapis baja hitam ini akan begitu biadab. Dia hanya menyuarakan asumsi, dan mereka sudah menggedornya seperti anjing gila. Ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apakah Penatua Rong ini ayah mereka? Dia bahkan tidak bisa mengkritiknya sama sekali. Harus diakui bahwa tim kecil yang terdiri dari 10 pengawal lapis baja hitam ini cukup kuat. Terlepas dari Decurion yang tidak bergerak, yang terlemah di antara 9 orang adalah di panggung Saint Eminent Menengah. 6 dari mereka berada di panggung Saint Eminent Menengah sementara 3 dari mereka berada di panggung Mastery Eminent Saint. Namun, ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Dia bisa dengan mudah menghindari semua serangan mereka. Tubuhnya bergerak dengan anggun. Jelas dia tidak merasa tertekan sama sekali. Puncak panggung Saint terkemuka, ketika Decurion melihat bagaimana Duan Lingtian dengan mudah menghindari serangan gabungan dari 9 bawahannya, dia segera menyipitkan matanya. Fast True Origin mulai bergolak di tubuhnya, siap melonjak kapan saja. Bab 1834, Duan Rufeng muncul. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Seseorang harus mengakui bahwa tidak ada pengawal lapis baja hitam yang takut mati. Meskipun mereka tahu orang di depan mereka jauh lebih kuat dari mereka tidak berniat untuk mundur sama sekali saat mereka terus mengelilinginya. Bahkan mata Duan Lingtian menunjukkan sedikit rasa hormat terhadap mereka. Jika itu orang lain, mereka mungkin telah melarikan diri atau memohon belas kasihan ketika mereka menemukan dia lebih kuat dari mereka. Namun, 9 pengawal lapis baja hitam ini terus menyerangnya dan tanpa rasa takut mengelilinginya seolah-olah mereka tidak takut mati meskipun mereka tahu mereka bukan tandingannya. Ketika Duan Lingtian melihat betapa beraninya mereka, darahnya mulai mendidih dengan antusias. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu ketika dia terlibat dalam dunia ilegal yang penuh dengan darah. 9 pengawal lapis baja hitam telah mendapatkan rasa hormatnya. Seperti yang diharapkan dari tentara lapis baja hitam dari Azure Cloud Mansion. Mereka memang memenuhi reputasi mereka. Duan Lingtian tidak bisa tidak memuji mereka. Akhirnya, Decurion bergerak untuk membunuhnya, dan dia langsung menyerang Duan Lingtian yang terjebak dalam pengepungan oleh beberapa pengawal lapis baja hitam, bahkan mencoba menipu Tuan Mansion Master kita. Selain itu, Anda bahkan mencurigai Penatua Rong. Dosa Anda benar-benar tak terampuni. Jika kami, tentara lapis baja hitam, membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini, itu berarti kami tidak kompeten. Kekuatan Decurion, tentu saja,
mengesankan karena dia berada di puncak Eminent Saint Stage. Pada saat Decurion menyerang Duan Lingtian, dia yakin kekuatan Decurion dari Black Armored Army jauh lebih kuat dari Zhao Ding, murid Mystical Sky Mansion dari Zhao Clan yang telah dia bunuh sebelumnya. Terlebih lagi, Decurion bahkan bisa menekannya, memaksanya untuk bergerak. Desir, senjata Decurion adalah tombak sepanjang 7 kaki. Ketika bergerak melintasi langit, itu seperti Wir Dragon yang keluar dari sarangnya. Udara tampak mandek sesaat. Avast True Origin bahkan membentuk kekuatan berputar di sekitar tombak sepanjang 7 kaki. Ketika tombak bergerak ke arahnya, itu mirip dengan pengeboran Chun di kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Seolah-olah itu bisa menembus apapun. Pada saat yang sama, Decurion berteriak, "Bor naga bumi." Energi di sekitar tombak sepanjang 7 kaki di tangannya melonjak lagi dan kekuatan pengaduknya menjadi lebih kuat. Tombak itu terbang menuju Duan Lingtian dengan kecepatan lebih cepat dari sambaran petir, mengarah ke titik vital hatinya. Ketika Decurion berteriak, Duan Lingtian juga berteriak sebagai balasan, "Rasakan juga pedangku." Selanjutnya, pedang muncul di tangannya. Pedang itu benar-benar dipadatkan oleh Sun True Origin. Desir, Duan Lingtian mengacungkan pedangnya. Meskipun terlihat sederhana, ada rasa kerumitan yang tidak dapat dijelaskan. Tentu saja, ini karena mengandung kedalaman tahap kedua Sovereign Heart Sword. Kecepatannya sangat cepat, itu jauh lebih cepat daripada tombak sepanjang 7 kaki di tangan Decurion. Dentang, 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 pedang di tangan Duan Lingtian bentrok dengan ujung tombak sepanjang 7 kaki di tangan Decurion. Energi yang mereka berdua masukkan ke dalam senjata mereka bertabrakan untuk pertama kalinya. Dapat dilihat bahwa ini adalah pertarungan yang eksplosif. Pada saat ini, ketika senjata mereka bentrok satu sama lain, Decurion menyadari bahwa dia sedikit lebih rendah dari Duan Lingtian, menyebabkan dia untuk memobilisasi asal sejati di tubuhnya secara instan untuk selanjutnya memasukkannya ke dalam tombak sepanjang 7 kaki di tangannya. Seketika, asal sejati di tombak sepanjang 7 kaki melonjak lagi. Namun, ketika harus bergerak pada menit terakhir, bagaimana Decurion bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian yang memiliki 99 Saint Veins? Dengan hanya berpikir di benaknya, Sun True Origin yang luas di tubuh Duan Lingtian segera melonjak ke pedang di tangannya melalui 99 Saint Veins, menyebabkan pedang mengeluarkan suara bersenandung. "Jangan mengeluh bahwa aku menggertakmu. True Origin yang baru saja saya mobilisasi setara dengan True Origin yang baru saja Anda lemparkan." Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan asal sejati dalam pedang yang dia pegang memang setara dengan asal sejati dalam tombak panjang Decurion. Setelah mendengar kata-kata provokatif Duan Lingtian, Decurion menjadi marah segera. Dia melambaikan tangannya dan tombak sepanjang 7 kaki itu bergerak maju lebih cepat, tetapi True Origin di tombak itu tidak lagi meningkat. Sebagai anggota tentara lapis baja hitam, dia adalah pria yang pantang menyerah. Karena Duan Lingtian telah mengatakan kata-kata provokatif seperti itu, akan memalukan jika dia lebih lanjut menggunakan True Origin-nya. Selain itu, dia bisa mengetahui kecepatan lawannya dalam memobilisasi True Origin-nya jauh lebih cepat darinya. Selain itu, berdasarkan sikap tenang lawannya, jelas dia memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Desir, 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 desir. Saat tombak sepanjang 7 kaki itu bergerak, True Origin berputar dengan cepat di sekitarnya. 9 pengawal lapis baja hitam lainnya di samping tidak dapat melacak energi tombak yang berputar sama sekali. Berdasarkan itu saja, orang bisa tahu seberapa cepat kecepatannya. Desir. Sementara itu, Duan Lingtian masih dengan tenang mengacungkan pedangnya seolah-olah dia hanya berencana untuk mengayunkan pedangnya ke depan. Setidaknya, inilah yang terlihat oleh 9 pengawal lapis baja hitam. Beraninya dia memandang rendah Lord Decurion. Dia hanya mencari kematian. Dia menggali kuburnya sendiri. Semua dari 9 pengawal lapis baja hitam merasa bahwa Duan Lingtian terlalu arogan, dan dia pasti akan dikalahkan. Hanya Decurion yang bisa merasakan ancaman yang tidak dapat dijelaskan dari pedang Duan Lingtian yang tampak sederhana. Rasanya seolah-olah aura telah menguncinya, menargetkannya. Ekspresinya langsung berubah serius. Sejarah terulang kembali saat pedang berbenturan dengan ujung tombak lagi. The True Origins yang hampir sejajar bertabrakan satu sama lain. Jika saja True Origins dipertimbangkan, mereka memang berada di level yang sama. Namun, True Origins bukan satu-satunya hal yang digunakan dalam pertempuran.
Itu berisi kedalaman taktik bela diri juga. Bor naga bumi Decurion juga bentrok dengan kedalaman tingkat kedua pedang hati berdaulat Duan Lingtian. Hasilnya jauh di luar imajinasi 9 pengawal lapis baja hitam. Bang! Saat suara keras bergema, orang yang mereka yakini akan dikalahkan masih melayang di udara. Dia tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Decurion mereka, di sisi lain, dikirim terbang. Wajahnya benar-benar pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Tuan Decurion, kengerian muncul di 9 pengawal lapis baja hitam ketika mereka melihat ini. Mereka langsung terbang keluar dan melindunginya. Masing-masing dari mereka memandang Duan Lingtian dengan hati-hati seolah-olah mereka takut dia akan memanfaatkan kemenangannya untuk menyerang lagi. Namun, mereka juga bingung. Sebelumnya, dia hanya mengayunkan pedangnya ke depan. Bagaimana itu bisa mengalahkan dan menghancurkan bor naga bumi Decurion mereka? Faktanya, teknik tombak bor naga bumi yang digunakan Decurion mereka sebelumnya adalah teknik ofensif dalam taktik bela diri Saint Grade terkemuka peringkat bumi. Tidak hanya itu, Decurion mereka juga hampir mengolahnya ke tahap tertinggi. Meski begitu, Decurion mereka masih dikalahkan. Kamu benar-benar kuat, namun, tak seorang pun yang menipu Azure Cloud Mansion akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Decurion menyembuhkan lukanya sedikit sebelum dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan tajam. Dia mengangkat tangannya, dan token giok muncul dan melayang ke udara sebelum meledak. Suara melengking langsung bergema di udara. Begitu suara melengking itu terdengar, serangkaian keributan pecah di permukaan danau di kejauhan. Ledakan, 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 ledakan. Sosok demi sosok yang menunggangi binatang buas bangkit dari air dan mulai mengelilingi Duan Lingtian. Jelas sekali orang-orang yang menunggangi binatang buas ini semuanya adalah pengawal lapis baja hitam juga. Sementara itu, 2 sosok berdiri tersembunyi di balik awan tinggi di langit di mana tidak ada yang memperhatikan mereka. Yang satu berdiri di depan dan yang lainnya berdiri di belakang. Mereka dapat dengan mudah melihat menembus awan, dan mata mereka tertuju pada permukaan danau. Tuan-tuan rumah, mungkinkah dia tuan rumah muda? Orang tua yang berdiri di belakang tidak lain adalah Penatua Rong Yuan, penghasut pertarungan yang terjadi di bawah. Secara alami, kebenarannya adalah dia hanya menjalankan perintah. Siluetnya mirip tapi wajahnya tidak. Namun, aura di tubuhnya tidak diragukan lagi adalah aura anakku. Orang yang berdiri di depan tidak lain adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, Duan Rufeng. Aneh sekali, dia tidak memakai penyamaran. Rong Yuan menganggap ini aneh. Apakah itu Duan Rufeng atau Rong Yuan? Keduanya belum pernah mendengar tentang taktik rahasia yang memungkinkan seseorang untuk mengubah penampilan mereka tanpa terdeteksi oleh kesadaran surgawi. Inilah sebabnya mengapa mereka tidak bisa menyatukan teka-teki itu. Namun, anak kecil ini memang kuat. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara semua penggarap bela diri di puncak Eminent Saint Stage. Saya khawatir tidak banyak orang di bawah Divine Saint Stage yang bisa mengalahkannya. Rong Yuan terus berkata lagi. Dia tidak pelit dengan pujiannya saat berbicara. Penatua Rong, bawa dia ke aula utama. Dia seharusnya menjadi anakku, Duan Lingtian. Duan Rufeng memberitahu Rong Yuan dan langsung menghilang ke udara seolah-olah dia tidak ada di sana beberapa saat yang lalu. Namun, sepertinya dia tidak mengenakan penyamaran sama sekali. Rong Yuan tersenyum kecut. Dia juga telah melihat potret Tuan Muda Mansionnya. Pemuda yang tampak biasa ini tidak seperti Tuan Muda Mansionnya. Mengapa Tuan Mansion Master mengatakan dia adalah Tuan Muda Mansion? Rong Yuan tidak tahu mengapa, tapi tidak peduli apa, Duan Rufeng masih ayah Duan Lingtian. Meskipun Duan Rufeng dan Duan Lingtian tidak berhasil menghabiskan banyak waktu bersama, sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak panggung orang suci teladan, dia sangat mahir dalam merasakan aura. Terlepas dari kenyataan bahwa Duan Lingtian telah mengubah penampilannya, Duan Rufeng sangat yakin bahwa pemuda itu adalah putranya. 3 tim kecil lagi dari Black Armored Army muncul di atas Crouching Dragon Lake. Saat ini, ada total 40 orang, selain tim kecil asli tentara lapis baja hitam. Feng Ping, seseorang benar-benar berhasil melukaimu. Ini jarang terjadi. Pemimpin salah satu tim kecil, yang juga seorang Decurion, tertawa terbahak-bahak ketika melihat Decurion yang dilukai oleh Duan Lingtian. Jelas dia senang dengan kemalangan orang lain. Mengapa kamu tidak pergi dan mencobanya? Feng Ping mendengus saat ekspresinya berubah serius ketika dia mendengar kata-kata ini.
Pada saat semua orang dari 3 tim kecil mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian dan perkelahian akan pecah. Suara mendesing, embusan angin bertiup melewati saat sosok tua muncul di depan mata semua orang. Setelah melihat sosok ini, setiap orang dari 40 pengawal lapis baja hitam membungkuk hormat. Penatua Rong, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian. Kaulah yang ingin bertemu dengan tuan rumah tuan kita. Ketika Duan Lingtian menemukan orang tua yang berdiri di depannya adalah Penatua Rong, dia bertanya dengan marah, "Kakek, Anda tidak menyerahkan kotak giok saya kepada tuan rumah Anda, kan?" Bab 1835, Pertemuan antara ayah dan anak. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Nenek. Ketika 40 pengawal lapis baja hitam yang hadir di tempat kejadian mendengar cara Duan Lingtian berbicara kepada Rong Yuan dengan nada menuduh, mereka merasa merinding. Orang ini benar-benar memanggil Penatua Rong sebagai kakek tua. Tidak hanya itu, dia bahkan berbicara dengan nada menuduh. Apakah dia pikir hidupnya terlalu lama? Di Azure Cloud Mansion, Rong Yuan dikenal sebagai orang yang ramah dan baik, tetapi ini hanya berlaku untuk orang-orang di mansion. Dia akan menjadi Asura ketika berhadapan dengan musuh. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, Rong Yuan dikenal sebagai Asura yang tersenyum. Orang ini akan mati. 40 pengawal lapis baja hitam memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang mati. Aku sudah menyerahkan kotak giok itu kepada tuan rumah tuan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat secara pribadi bertanya padanya ketika kamu bertemu dengannya nanti. Pada saat ini, Rong Yuan masih merasa sulit untuk percaya bahwa pemuda di hadapannya adalah tuan muda mansionnya. Karena alasan ini, meskipun dia tidak tersinggung oleh kekasaran Duan Lingtian, dia tidak terlalu sopan hanya karena orang ini mungkin adalah tuan rumah mudanya. Dia akan mendapatkan konfirmasinya terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata Rong Yuan, mata Duan Lingtian berbinar. Dia bisa bertemu dengan Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. 40 pengawal lapis baja hitam yang siap untuk menonton pertunjukan yang bagus semuanya tercengang. Tidak hanya orang yang mereka pikir akan mati masih hidup, tetapi dia bahkan diberi kesempatan untuk bertemu dengan tuan rumah tuan. Mereka merasa sulit untuk menerima pergantian peristiwa ini. Seluruh adegan hening saat mereka menyaksikan Rong Yuan membawa Duan Lingtian ke kejauhan sebelum keributan pecah. Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang itu? Meskipun dia memanggil Penatua Rong sebagai kakek tua, Penatua Rong tidak marah. Sebagai gantinya, dia bahkan membawanya untuk segera bertemu dengan tuan rumah tuan. Bahkan Lord Decurion kita belum pernah bertemu dengan Lord Mansion Master. Mungkinkah orang itu benar-benar memiliki hubungan dengan tuan rumah tuan? 3 tim kecil tentara lapis baja hitam yang datang kemudian berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua bingung dan memiliki banyak pertanyaan. Segera setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke tim kecil asli tentara lapis baja hitam yang terdiri dari 10 orang yang dipimpin oleh Decurion Feng Ping. Feng Ping, apa yang terjadi? Tepat sekali, Anda mengirimkan sinyal darurat, dan saya pikir ada invasi oleh musuh kita. Pada akhirnya, sepertinya orang itu adalah tamu tuan rumah tuan. Jika Lord Mansion Master memutuskan untuk menyelidiki masalah ini, Anda tidak akan pernah mendengar yang terakhir dari saya. Feng Ping, siapa pemuda itu? Saya dapat melihat bahwa Penatua Rong cukup sopan kepadanya. Petik 2. Decurion lain dari 3 tim kecil lainnya menanyai Feng Ping satu demi satu dengan ekspresi muram. Bagaimana mungkin ekspresi mereka tidak serius? Meskipun tidak ada dari mereka yang bertindak melawan orang itu, mereka berada di tengah-tengah mengelilinginya ketika Penatua Rong muncul, menangkap mereka dengan tangan merah. Berdasarkan kata-kata Penatua Rong, orang itu sepertinya bisa bertemu dengan tuan rumah tuan mereka juga. Apakah orang seperti itu akan menjadi seseorang yang mampu mereka sakiti? Sebenarnya, ketika Feng Ping melihat betapa sopannya Penatua Rong kepada pemuda itu sebelumnya, dia juga sama tercengangnya seperti yang lain. Dia bahkan telah bergerak melawan orang itu karena dorongan Penatua Rong meskipun dia tidak menyadarinya. Dia dibuat percaya bahwa pemuda itu pembohong. Namun, menilai dari sikap Penatua Rong sebelumnya, sepertinya pemuda itu memang mengenal tuan rumah tuan mereka. Segera setelah itu, Feng Ping melihat ke arah pengawal lapis baja hitam yang dikirim untuk menyerahkan token Duan Lingtian dan bertanya dengan suaranya yang dalam, apakah kamu yakin kamu tidak melebih-lebihkan? Lord Decurion,
Bahkan jika keberanianku berlipat ganda, aku tidak akan berani bercanda tentang masalah seperti ini. Penjaga lapis baja hitam yang ditatap oleh Feng Ping merasa sedikit bersalah. Jika dia bisa membalikkan waktu, dia akan menolak misi dari Decurion. Pasti akan ada orang lain yang mau membawa kenang-kenangan, tapi dia pasti tidak mau. Feng Ping mempercayai kata-kata penjaga lapis baja hitam ini karena dia telah mengenal bawahannya selama beberapa tahun sekarang. Dia sangat mengenal orang ini. Karena alasan ini, Feng Ping merasa sedikit dirugikan ketika dihadapkan dengan pertanyaan dari 3 Decurion lainnya. Meskipun itu masalahnya, dia masih memberitahu mereka bertiga kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Pria itu ada di sini untuk menemui tuan rumah tuan. Selain itu, dia bahkan membawa kenang-kenangan bersamanya. Petik 2. Penatuarong berkata bahwa tuan rumah tuan tidak mengenali kenang-kenangan, dan dia pembohong. Apakah Anda yakin Penatuarong mengatakan bahwa dia pembohong? Jika dia pembohong, apakah Penatuarong akan secara pribadi membawanya untuk bertemu dengan tuan rumah tuan? Ekspresi Decurion berubah menjadi lebih buruk. Fakta bahwa orang itu memiliki kenang-kenangan dari tuan rumah istana Azure Cloud Mansion berarti bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan tuan rumah tuan mereka. Mereka bahkan mencoba menjebak orang itu dengan mengelilinginya. Mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka saat mereka berkeringat dingin. Ini adalah kebenarannya. Anda semua dapat yakin, akulah yang menyerang orang itu. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab untuk itu. Feng Ping memberitahu 3 Decurion lainnya. Kau akan bertanggung jawab. Apakah Anda yakin akan mampu menanggungnya? Nasib yang buruk. Decurion yang mengejek Feng Ping segera setelah dia muncul sebelumnya mengejeknya lagi sebelum dia membawa anak buahnya dan pergi. 2 Decurion lainnya memandang Feng Ping untuk waktu yang lama sebelum mereka membawa orang-orang mereka pergi juga. Pada akhirnya, hanya tim kecil pengawal lapis baja hitam yang dipimpin oleh Decurion Feng Ping yang tersisa di tempat kejadian. Lord Decurion, saya benar-benar tidak melebih-lebihkan dan juga tidak berbohong. Aku bersedia bersumpah demi sumpah hukuman kilat. Penjaga lapis baja hitam yang membawa kenang-kenangan Duan Lingtian untuk melapor ke tuan rumah segera bersumpah pada sumpah hukuman kilat ketika dia melihat bahwa ekspresi Feng Ping sedikit muram. Ledakan, 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 ledakan. Saat 9 tepukan guntur bergema di udara, sumpah hukuman kilat selesai. Terbukti Black Armored Guard tidak berbohong melalui sumpah yang telah disumpahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Feng Ping berubah lebih buruk saat dia memelototi pengawal lapis baja hitam yang bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Kamu adalah bawahanku, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Itu sama saja kamu menamparku dengan bersumpah di depanku tentang hukuman kilat. Lord Decurion, saya, yang terakhir memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Cukup. Tidak perlu bagimu untuk terlalu memikirkannya. Kami tidak menyembunyikan apapun, dan kami tidak melakukan kesalahan. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut dihukum. Feng Ping melambaikan tangannya dan segera membawa semua orang kembali ke Danau Crouching Dragon lagi. Sementara itu, Duan Lingtian mengikuti di belakang Rong Yuan saat mereka menuju lebih dalam ke Danau Naga Crouching. Ada banyak pulau besar yang terletak jauh di dalam Danau Crouching Dragon. Pulau-pulau ini semuanya diselimuti kabut. Jika seseorang tidak cukup dekat, seseorang tidak akan menyadari ada sesuatu yang tersembunyi di balik kabut. Namun, Rong Yuan tidak membawa Duan Lingtian ke pulau manapun di depannya. Sebaliknya, Rong Yuan membawanya ke langit di atas pulau-pulau. Kakinya sedikit gemetar sebelum dia melayang lurus ke langit seperti roket. Duan Lingtian mengikutinya dan membubung ke langit juga. Setelah melewati kabut, dia melihat sebuah pulau raksasa tergantung di udara. Pulau yang ditangguhkan itu berada di antara awan dan kabut, membuatnya tampak seperti ruang batu giok di surga surgawi. Itu luar biasa luar biasa. Dibandingkan dengan rumah utama dari Istana Langit Mistik, pulau yang ditangguhkan ini tidak diragukan lagi jauh lebih besar. Penatuarong, Penatuarong. Sepanjang perjalanan mereka, Duan Lingtian melihat banyak pengawal lapis baja hitam yang tersembunyi dalam kegelapan menampakkan diri mereka saat mereka membungkuk hormat pada Rong Yuan yang memimpin jalan. Beberapa mata pengawal lapis baja hitam dipenuhi dengan kebingungan dan pertanyaan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Orang tua ini tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi di Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat ini,
tidak heran ketika saya memanggilnya kakek dan menanyainya sebelumnya, pengawal lapis baja hitam menatapku seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Namun, saya bertanya-tanya apa niatnya. Suatu saat, dia menyebutku pembohong, tetapi di saat berikutnya, dia membawaku untuk bertemu dengan tuan rumah Azure Cloud Mansion. Meskipun Duan Lingtian yakin 100% bahwa tuan rumah Azure Cloud Mansion saat ini adalah ayahnya yang pelit, dia tidak bisa tidak merasa bingung. Saat mereka naik ke pulau yang ditangguhkan, Rong Yuan akhirnya bertanya tanpa menoleh, apakah menurutmu, ada cara untuk menyamarkan diri di dunia tanpa terdeteksi oleh kesadaran surgawi? Sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri dan Duan Lingtian pada saat yang sama. Dunia ini sangat besar, berisi segala macam keajaiban. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh saat dia mengabaikan penyelidikan Rong Yuan. Rong Yuan tidak lagi mengatakan apa-apa saat dia terus membawanya lebih dalam ke pulau yang ditangguhkan. Pada akhirnya, mereka tiba di area tengah pulau yang ditangguhkan. Daerah itu dijaga ketat oleh pengawal lapis baja hitam. Segera setelah itu, sebuah istana mandiri muncul di depan mata Duan Lingtian. Istana ini terletak di tengah area tengah pulau yang ditangguhkan. Itu menempati area yang luas. Dari jauh, itu tampak seperti binatang raksasa. Ini adalah aula utama pusat dari tanah Azure Cloud Mansion. Pulau yang ditangguhkan tempat Duan Lingtian berada saat ini juga merupakan rumah utama Azure Cloud Mansion. Pintu-pintu besar aula utama pusat tertutup rapat. Setelah Rong Yuan membawa Duan Lingtian ke pintu depan, dia melaporkan dengan sopan, "Tuan-tuan rumah, saya membawanya ke sini." Setelah mendengar kata-katanya, napas Duan Lingtian mulai bertambah cepat saat dia menatap pintu besar aula utama pusat dengan saksama. Bagaimana dia gatal untuk menendang mereka terbuka segera untuk melihat siapa yang ada di dalam. Pada saat yang sama, dia juga menantikan untuk mendengarkan suara orang di dalam. Meskipun dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dengan ayahnya, dia masih bisa mengingat suara ayahnya yang pelit. Masuk. Pada saat yang sama, suara yang menakjubkan dan megah bergema dari dalam. Meskipun suara itu terdengar megah dan menakjubkan, Duan Lingtian langsung tahu bahwa itu milik ayahnya yang pelit, Duan Rufeng. Kegelisahan di hatinya segera tersapu. Master Mansion dari Azure Cloud Mansion memang ayahnya pelit. Tidak peduli seberapa yakin dia bahwa ayahnya yang pelit adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, itu masih tidak meyakinkan seperti mendengar suaranya. Gemuruh. Setelah orang itu berbicara, pintu besar dan berat dari aula utama pusat mulai terbuka. Segala sesuatu di dalamnya terbentang di depan mata Duan Lingtian. Hanya dengan satu pandangan, Duan Lingtian bisa melihat 4 orang berdiri di dalam. Salah satu orang yang berdiri di dalam tidak lain adalah ayahnya yang pelit, Duan Rufeng. Pada saat ini, Duan Rufeng menatapnya sambil tersenyum. Seorang anak laki-laki kecil yang lucu juga dalam pelukannya, dan dia melihat Duan Lingtian dengan matanya yang besar dan bulat. Dua wanita berdiri di kedua sisi Duan Rufeng.